Hai kakak. Halo. Maaf ini masih di era pandemi, jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Iya. Kita dari Jawa Tengah. Halo. Salam Pramuka. Salam. Kami perwakilan dari Warkir Cabang Blora untuk pendaftar Raimuna daerah tahun 2020. Kami di sini akan memperkenalkan wisata religi yaitu Makam Sunan Pojok yang berada di sebelah selatan alun-alun Kota Blora, dekat dengan pangkalan angkutan umum. Siapakah Sunan Pojok? Silakan Kak Dian. Dari data lokasi ini, tokoh dari Sunan Pojok yaitu Pangeran Sayyid Abdul Rohim. Beliau merupakan seorang perwira dan panglima dari Kerajaan Mataram yang mampu memadamkan kerusuhan di pesisir utara Tuban. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang di makam Sunan Pojok Blora. Tempat ini semakin lama semakin nyaman, semakin indah, dan nampaknya ini menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Blora yang merupakan wisata wisata ritual kira-kira begitu ya. Sebelumnya sedikit saya kenalkan saja. Nama saya Suryanto. Di sini saya selaku Ketua Yayasan Sunan Pojok. Adik-adik semuanya, saya senang sekali ketika adik-adik hadir di sini. Tentunya untuk pengen ngerti ya perjuangan para leluhur kita. Pak Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena hari ini terjadi karena sejarah masa lalu, dan masa yang akan terjadi karena hari ini. Jadi kita tidak boleh terlalu membanggakan yang berlebihan terhadap para leluhur, tapi paling tidak ngerti dulu perjuangan. Oh dulu begini sehingga terjadi. Kita sekarang berbicara tentang Mbah Pojok. Orang mengenal dengan nama Mbah Pojok atau Mbah Sunan Pojok. Nama sebenarnya adalah Sayyid Abdul Rohim. Ya, Sayyid Abdul Rohim. Beliau hidup di masa zaman Mataram Islam. Sayyid Abdul Rohim Mataram Islam. Makanya beberapa bangunan ini berbentuk Mataraman. Ya, joglonya, kemudian temboknya, terus mustokonya di atas gapura itu adalah simbol-simbol Mataram Islam. Beliau hidup di zaman Mataram. Kala itu adalah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Mataram III, Raja ketiga. Setelah Wijaya, kemudian Hanyokrowati yang kedua, yang ketiga adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ketika Sultan Agung ini banyak pemberontakan atau beberapa kabupaten yang ingin melepaskan diri dari Mataram. Khususnya ini adalah di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Seperti kalau disebutkan dalam cerita itu adalah Sidoarjo, terus Goninul apa namanya? Apa jenis? Lapindo ini. Yes, pokoknya kono. Ya. Nah, itu Sidoarjo, terus Pasuruan. Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, sampai ke Tuban. Itu mengalami pemberontakan. Terus
Sultan Agung Hadiningrat menugaskan salah seorang panglimanya bernama Sayyid Abdurrahim. Ya. Tugaskan, akhirnya beliau berhasil menundukkan Pasuruan, berhasil menundukkan Sidoarjo, berhasil menundukkan Surabaya. Makanya Mbah Pojo ini juga disebut sebagai Pangeran Surabaya. Kenapa kok disebut Pangeran Surabaya? Sebab bisa menundukkan Surabaya. Dia adalah panglima. Terus setelah itu menundukkan Tuban. Karena kekosongan pemerintahan di sana, maka Mbah Pojo ini ditugasi sebagai Bupati Tuban. Bupati Tuban, Mbah Pojo ini, beliau ini adalah Bupati Tuban. Bupati Tuban selama 42 tahun. Karena di perkembangan ya, sudah cukup tua, beliau masa jabatannya berakhir. Setelah beliau berakhir masa jabatannya, harus pulang ke Mataram. Blora ini termasuk bawahannya Tuban. Ya, Blora bawahannya Tuban. Rembang, Lasem bawahannya Tuban. Bojonegoro, Lamongan bawahannya Tuban. Waktu itu ya. Ya, berarti Blora dengan Tuban duluan mana? Duluan mana? Duluan Blora, ya. Blora jauh lebih tua. Jadi sebelum ada kerajaan Medang Kauripan, ya, Medang Kauripan itu kerajaannya Erlangga. Ya. Sebelum ada itu, sebelum ada Kediri, kerajaan Kediri, sebelum ada Singosari, sebelum ada Mojopahit, Blora sudah ada. Ada yang dari Cepu enggak nih? Tidak ada. Ya. Duluan Blora namanya Worawari, kerajaan Worawari. Ya. Yang ketika rajanya Medang Kamolan itu Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh itu punya istri namanya Mahindradatta. Mahindradatta dinikah oleh Udayana, Raja Bali, lahirlah Erlangga. Jadi Erlangga dengan Dharmawangsa apanya? Ponakannya. Terus tidak mantu. Nah, ketika terjadi upacara pernikahan itu diserang dari Cepu. Rajanya meninggal. Cepat enggak Cepu? Blora. Oh gitu ya. Jadi Blora ketika zaman Worawari itu sudah seumuran dengan Mataram itu. Abad 7 atau 8. Makanya orang-orang tua kita selalu mengatakan Blora itu tua. Ya, Blora itu tua. Nah, setelah Erlangga kembali jadi raja, kerajaannya berubah menjadi Medang Kauripan. Bukan Medang Kamolan lagi, tapi Medang Kauripan. Terus ingin mengembalikan kerajaan kabupaten-kabupaten yang dulu ikut mertuanya. Salah satu diantaranya ada kabupaten namanya Lodaya. Adipatinya perempuan, pasukannya semua perempuan. Erlangga menyerang, kalah. Ucap aja. Terus nyerang lagi, baru berhasil. Adipatinya perempuan, ganasnya bukan ahli sihir. Nah, terus sekarang kerajaan itu atau tokoh itu dikenal sebagai apa? Sudah pernah dengar? Cerita Bali sing perempuan hebat itu apa namanya? Ya kira-kira itu ya. Saya namanya lupa.
Nah, terus setelah berhasil menyerang itu, baru nyerang cepu lagi, balas dendam, bos hilang. Halo kawan-kawan, kami dari Keluarga Blora serta Raida ke-12 tahun 2020. Kami sekarang sudah berada di pendopo sedulur Sikep Samin, Kabupaten Blora di Desa Kelopor Bulu. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan mereview sedikit tentang Samin. Samin adalah simbol yang mengajarkan untuk menentang kekerasan. Simbol Samin pertama kali ada di Desa Kelopor Bulu, Kecamatan Gede-Rejo, Kabupaten Blora. Di sini merupakan punjer atau pusat dari suku Samin sendiri. Dari sini, Samin berkembang ke selatan ke arah kecamatan Randu Blatong, kemudian menjalar lebih luas hingga ke pegunungan Kendeng Utara dan pegunungan Kendeng Selatan. Paham Samin yaitu tentang menolak untuk kekerasan, yaitu sikap untuk memilih diam, mengambil sikap ataupun berargumentasi ketika mereka tidak menyetujui sesuatu. Karakteristik Samin memiliki karakter tersendiri. Mereka tidak memakai peci, tidak bersekolah. Masyarakat Samin saat ini disebut dengan sedulur Sikep yang memiliki tujuan hidup dan larangan hidup. Tujuan hidup sedulur Sikep ada 5, yaitu demen, becik, rukun, seket, dan waras. Lalu larangan hidup juga ada 5, yaitu jerengki, serai, pangesten, dahpen, dan kemaren. Suku Samin sendiri itu memiliki budaya yang sangat kental dan kuat. Jadi di sini kita akan mereview gimana sih budaya-budaya Samin. Untuk lebih jelasnya, mari kita temui narasumber yang pastinya lebih tahu tentang apa yang itu Samin. Nggih, Bagi tangkat asal usul. ngaten sewu. Distani sikep niku sikep rabi. Para luhur yen metani sikep niki sikep rabi, nek sakniki nggih sikep ningkah. Terus distani sikep rabi niku wonten lanang wonten wedok, susah lan bungah, ala lan apik, rina kelawan dalem. Iki tembung sikep. Lah distani Samin niku maksudipun sami-sami ni sedulur nggih sami-sami. Mboten nonton bedane pripun-pripun sedaya niku sami. Yen niku tesih wujud tiyang mesti sami. Tembungipun Samin wau nipun sami-sami. Lah riyen sing mestani Samin niku rak ono. Dados tiyang Sikep niku salaman kali Londo. Oh nggih Tuhan sami-sami. Lah Londo nampan oh iya Samin. Tentu tembung Samin. Mas. Gua berbentuk. Mbah, Nggih. badhe tanglet niku teng ajeng nonton tulisan Sikep Samin. Lah niku maksudnya pripun? Ya nggih sikep Samin nggih niku sikep rabi. Sikep ningkah nisan. Mergo ana lanang mesti ana wedok. Ana rina, ana dalu. Ana ala lan ana apik. Lah niku tembung sikep Samin wae. Lah tembung Samin wae sami-samine. Sedulur nggih sami-sami tiyang, dengan tiyang kula nggih tiyang. Ngoten niku sami. Nek sanes tiyang napa mawon sing lumahe bumi sak karepe langit kan mbutuhke urip. Neng sanes tiyang niku klebunipun pangan antarane sandang. Apa mawon bumbu-bumbuan apa kan butuh urip. Neng sanes tiyang klebunipun sandang antarane pangan wae. Lah kok saged ngoten? Soale nek tiyang mriki lho nggih, godhong jati dipethik, dibuka teng peken dados disade dados duit ditimbang pangan saged. Sapami saged kalih kali lusi mendhet pasir disade nggih dados duit timbang pangan saged. Sakniki palang mawon disade nggih pajeng. Lah nggih niku klebunipun sanes tiyang klebunipun pangan antar sandang wae. Dados ampun dak sia sepadaning urip, napa mawon butuh urip. Distani suket godhong watu gunung kekain putu-putu walang ataga sak lemah sak langit niku sedaya butuh urip. Niku tingkah laku Tiyang Sikep Samin gini wae. Napa mawon sing butuh urip masukipun sedulur. Oh, betul
Nggih. kelas niku teng samen niku enten menawi kayak kak tuntunan ngoten lho, tuntunan hidup aja. Salahku. Ya. Nggih ngaten nek tingkah laku ingkang gesang niku ampun berhenti serai panadan kaliyan anak dulur. Wong kabeh dulure dhewe kok dijrengkeni dipanadani kan mboten pas, kan mboten apik. Sing penting guyub lan rukun kalih kanca-kancanipun, kalih dulur-duluripun. Dados ampun ngantos tukar padu, nek tukar padu sing diburu ki napa? Nah, nek diburu bondo donya kembangan sakjane urip. Nek saged ngeblarke atinipun. Dados nek geblare ati niku benjang ben sampun gantos sandangan tiang mati nek mestani gantos sandangan. Gandane kersane bondo wangi mboten bondo basi. Nang saniki ya. Wong kedah purun sederhana ampun nuruti nafsu panas. Tangga teparo tunggah tumbas mobil atinipun panas. Tanakipun kan dadose mboten dados sae ning dados penyakit kan ngoten niku. Lah sementing wong kudu nglakoni sabar utawi nrimo, nek purung nglakoni sabar nrimo luhur wekasanipun. Wong kudu gelem nglakoni ngalah ning mboten kalah sejatipun, nek purung nglakoni ngalah kasen kang kuwasa. Napa sampean sejo mesti tumeka. Niku. Sing penting rukun kalih kanca-kancanipun. Salam. Perkenalkan, kami dari Warca Blora peserta Raida 2020. Kali ini kami berada di MC Edu Park Cepu, salah satu tujuan wisata di Cepu. Mau tahu keseruannya? Mari ikuti kami. Kak, itu mau tanya, dari keseluruhan ini tuh tema yang diangkat itu apa? Jawab. Tema dari MC Edu Park sendiri adalah temanya kekinian, tema modern. Kita jauh dari kata yang dulu-dulu atau yang klasik-klasik. Jadi tema kita mengusung tema milenial. Yang paling ditonjolkan dari tema milenial itu yang Oke, yang paling tak tonjolin dari MC Edu Park. Kalau kita ke MC Edu Park, pasti yang pertama adalah Istana Kelinci, yang kedua adalah Waterboom. Nah, jadi dua ikon itu adalah dua ikon andalan dari MC Edu Park. Ya. Ini udah MC Edu Parknya sudah selesai atau masih ada pengembangan lagi? Ini kita pasti selalu ada pengembangan. Karena apa? Karena kalau wisatawan ke sini sekali dua kali pasti akan bosan untuk melihat yang ini aja. Nah, mulai sekarang, mulai dari bulan depan udah ada pengembangan tentang spot-spot selfie yang akan ada di MC. Untuk pengunjungnya itu tiap hari apa sih seperti ini apa gimana? Untuk pengunjung kita alhamdulillah bisa dikatakan ramai dibandingkan tempat-tempat wisata yang ada di desa yang lain. Tapi untuk hari Sabtu sama Minggu, pengunjung kita bisa sampai 1.000 atau 1.000. Itu mas ya. Ini ide utamanya pembuatan ini tuh apa? Ide utamanya adalah ide utamanya karena di Blora sendiri belum ada tempat wisata yang benar-benar mengelola wisata dengan baik. Nah, MC Edu Park sendiri hadir mengelola wisata di sini dengan yang baik. Terus kan ini ada pandemi. Nah, kiat-kiat dari MC Edu Park untuk mencegah penyebaran virus itu gimana? Nah, yang pertama selalu kita ingatkan untuk jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Itu protokol kesehatan yang selalu kita terapkan. Nah, untuk wisata air sendiri itu setiap hari kita atur pH dan klorinnya. Jadi insya Allah kalau kuman itu keluar dari droplet atau dari manapun ke air itu aman. berarti airnya itu setiap hari ganti? Airnya setiap hari diganti, cuman nggak semuanya gitu. Tetapi kolam kita adalah standar yang dikeluarkan oleh Kemenkes.
selalu kita share kok berapa pinggang kita, berapa klorin kita di